يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi ba'da al-'iyadhi billah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, arsyadani wa iyyakumullah. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kita semua untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pertemuan yang keempat. Kajian kita terhenti siang tadi waktu kita membahas masalah Dajjal. Kita telah menyampaikan bahwa seluruh nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi, seluruhnya mewanti-wanti kepada umat mereka masing-masing tentang Dajjal, agar mereka berlindung kepada Allah dan berhati-hati daripada Dajjal. Kekuatan Dajjal ini, kaum muslimin, bukan kekuatan sembarangan. Kekuatan yang dimilikinya, kemampuan sihir yang dikuasainya, dibantu, didukung sepenuhnya oleh seluruh setan satu bumi, oleh seluruh jin-jin kafir satu bumi. Apakah jin udara, jin tanah, jin air, jin hutan, apakah jin melata atau jin terbang, seluruhnya memberikan dukungan sepenuhnya kepada Dajjal laknatullah alaih. Karena iblis laknatullah alaih menginstruksikan seluruh bangsa jin agar memberikan servis dan pelayanan maksimal kepada Dajjal laknatullah alaih. Dia adalah manusia biasa yang Allah panjangkan umurnya. Fisiknya telah kita uraikan seperti apa, pendek, tidaklah seperti kita, lebih pendek sedikit, tubuhnya gompal, rambutnya kribo, kedua bola matanya seperti mau lepas dari sarangnya, dan matanya sebelah kanan tertutup oleh daging keningnya yang meleleh, kulitnya berwarna putih pucat seperti mayat, dan ada bercak-bercak merah di beberapa titik daripada kulitnya. Kedua mata kakinya saling berjauhan. Kemampuan sihirnya bisa mendatangkan hujan kapanpun dia mau, dimanapun tempat dia suka.
rumput bisa tumbuh di tanah yang kering gersang, dan kuburan bisa dihidupkan seluruh orang yang pernah dikuburkan di sana dalam wujud seolah-olah orang yang dikuburkan itu belum pernah mati, bangkit seluruhnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, dari tangan kanannya mengeluarkan api dan dari tangan kirinya memancarkan air. Api itu membentuk sungai api, air membentuk sungai air. Nabi memerintahkan jika sempat kamu ditangkap oleh Dajjal atau bala tentaranya, dipaksa kamu memilih di antara dua itu, pilihlah apinya Dajjal. Siapa yang memilih apinya Dajjal, dia akan selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masukkanlah kepala kamu ke dalam apinya Dajjal, kamu akan merasakan sejuk dan tidak akan terbakar sedikit pun. Lalu masukkan seluruh tubuh kamu, insya Allah jika orang ini mati, maka dia syahid. Dan dia akan diletakkan di taman-taman surga Allah sebelum kiamat terjadi. Tapi siapa yang memilih air sungainya Dajjal, dia akan menjadi penghuni neraka Allah, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal ini posisinya yang terakhir diceritakan oleh Tamim Ad-Dari di dalam hadis sahih Imam Muslim. Hadis ini riwayat Fatimah binti Qais, di mana terjadi dialog antara Rasulullah dengan Tamim Ad-Dari. Kami sudah ceritakan posisi Dajjal saat itu ada di tengah pulau laut Yaman. Saat itu, setelah pertemuan itu, Tamim Ad-Dari menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi berkata, laki-laki yang engkau jumpai di rantai besi di tengah pulau laut Yaman, di kuil tua itu adalah Dajjal. Kemudian si Dajjal bertanya dan dijawab, bertanya dan dijawab. 3 pertanyaan Dajjal ini adalah kunci Dajjal keluar, kata Rasulullah. Ketiga pertanyaan ini telah kita uraikan tadi, dan tanda-tandanya sekarang sudah terjadi 100%. Tanda yang pertama, apabila mata air Zughar sudah tidak mengalirkan air. Masuk tahun kedua, genap tahun kedua sekarang, mata air Zughar di negeri Syam dekat dengan danau Tiberias sudah tidak lagi mengeluarkan airnya. Penduduk sudah tidak bisa bercocok tanam dengan air mata air Zughar itu. Yang kedua, kebun kurma Baisan. Kebun kurma Baisan sebelumnya senantiasa memberikan buah yang lebat. Setiap ditanam lagi kurma-kurma yang baru akan menghasilkan buah-buah yang banyak. Tapi memasuki tahun ke-7 sekarang, buah ini bukan hanya rusak buahnya, sedikit buahnya, tapi 2 tahun terakhir sudah tidak berbuah 100%. Kondisi tanda Dajjal akan keluar yang ketiga, danau Tiberias, dan danau ini posisinya sekarang adalah di jantung Israel. Tanah Palestina yang paling subur, yang dicaplok oleh bangsa kera dan babi ini adalah yang ada danaunya ini. Sumber kehidupan utama bangsa Yahudi adalah dari danau Tiberias. Dan danau ini semenjak bumi terbentang belum pernah berkurang airnya. Tapi Masya Allah, lihat, buka di YouTube, kami sudah sampaikan bahwa tahun 2012 pemerintah Israel telah mengumumkan kepanikannya secara nasional. Kenapa? Sumber air minum dan air untuk hidup bangsa Yahudi ini di Israel sejak 2003 sampai 2013 telah menyusut secara signifikan. Kedalaman air dari permukaan sampai dasar tidak begitu dalam, hanya 45 meter saja. Tetapi kaum muslimin yang kami muliakan, sejak 2003 sampai 2013 air danau ini terus menyusut sampai 16 meter. Masya Allah. Akhir 2015, air danau ini saking terus menyusutnya, permukaan yang paling menonjol dari danau, yaitu bagian tengah-tengah, sudah kelihatan seperti pulau kecil. Dan 6,5 bulan yang lalu, kondisi danau Tiberias sudah diumumkan oleh pemerintah Israel, sudah melewati garis merah, masuk ke garis hitam. Black line.
maknanya air danau ini sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai sumber hidup, apalagi untuk dikonsumsi oleh bangsa Yahudi di Israel. Mereka mengumumkan di televisi nasional mereka bahwa sumber kehidupan air yang diharapkan dan diandalkan oleh bangsa Yahudi ini ke depan adalah air laut yang mereka suling. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, saat diberitakan kepadanya oleh Syekh Mamduh tentang perkembangan Danau Tiberias, beliau menangis tidak tertahan-tahan, basah baju jubahnya, dan beliau berkata, hadza zamanu khurujid dajjal, sambil menangis. Inilah dia zamannya, zaman Dajjal itu akan lepas. Ma'adzanallah. Kaum muslimin, menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat manusia diliputi oleh kehidupan yang disebut dengan fitnah duhaima. Di mana posisi fitnah duhaima? Posisi fitnah duhaima ini sejak masuk fase keempat. Sejak masuk fase yang keempat, ini fase keempat, dan kita sedang ada di fase ini sekarang. Rasulullah bersabda, hadis ini riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Daud, riwayat Al-Hakim, riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelang Dajjal keluar, umat ini akan diuji oleh Allah dengan ujian yang disebut dengan fitnah duhaima. Fitnah duhaima. Jadi seperti ini. Ini adalah garis tanda besar kiamat yang kedua, yaitu Dajjal keluar. Ini dari sejak masuk fase keempat, manusia ditimpa oleh fitnah duhaima. Silakan penjelasan rinci tentang fitnah duhaima, rujuk ke dalam kitab. Intinya, umat Islam yang ingin kembali kepada Islam secara kafah, di berbagai belahan bumi manapun, umat ini akan dituduh fundamentalis dan teroris. Lalu umat Islam digiring untuk memakai ideologi yang disebut dengan demokrasi. Fitnah ini akan berakhir, Dajjal keluar, berakhirlah fitnah tersebut. Kaum muslimin, fitnah duhaima ini dengan berbagai macam jenis fitnah-fitnah lain yang tumpang tindih menjadikan umat Nabi terbelah menjadi dua belahan saja. Rasulullah bersabda, umatku nanti menjelang Dajjal keluar akan yang qasim ila fustataini. Fustatu iman la nifaqa fi. Fustatu nifaq la imana fi. Menjelang Dajjal keluar, umatku akan dibelah oleh Allah lewat ujian-ujian yang terjadi silih berganti. Ujian ini menjadikan umat terbelah menjadi dua. Fustatu iman la nifaqa fih. Kelompok orang-orang yang mereka mukmin haqqan, tidak ada kemunafikan dan tidak ada orang munafik di dalam kelompok itu sedikit pun saja. Yang lain, fustatu nifaq la imana fih. Kelompok munafik yang tidak ada keimanan dan tidak ada orang-orang beriman dalam kelompok itu. Di seluruh negara, di muka bumi ini, Allah akan berikan ujian-ujian. Lewat ujian itu orang-orang yang muslim akan terbelah menjadi dua, mukmin, munafik. Kalau di Indonesia, ujiannya dimulai dengan pelecehan terhadap Al-Quran. Lewat pelecehan terhadap Al-Quran ini, kemudian mulailah kelihatan umat Nabi terbelah menjadi dua belahan. Betul tidak? Terasa tidak? Kaum muslimin, yang mukmin benar-benar total di sini. Mereka mulai mengecilkan dan menepis perbedaan-perbedaan bendera.
perbedaan kelompok, perbedaan organisasi, perbedaan mazhab dan sebagainya, melebur dalam sebuah kepentingan membela kehormatan kitabullah, membela kehormatan para ulama, membela kehormatan Islam ini dan nasib bangsa ini. Bukan hanya di Indonesia loh, tapi agenda ini sedang berjalan di seluruh dunia. Naiknya Donald Trump saat ini di Amerika juga sedang ada terjadi proses penyaringan dari Allah, mukmin haqqan dan munafik haqqan. Subhanallah, ini menjelang Dajjal keluar. Kaum muslimin, proses ini sedang berjalan. Jangan dipikir yang sudah ada di pihak mukmin haqqan ini akan selalu di situ. Enggak, diuji lagi dengan ujian. Lihat nanti surah Al-Baqarah ayat 214. Ujian ini menjadikan orang-orang yang mungkin saja agak lulus sebentar, ternyata saking beratnya mereka berjatuhan. Akhirnya ada yang murtad. Fase keempat, fase terbanyak umat Nabi Muhammad murtad. Ma'adzanallah, ma'adzanallah, berlindunglah kepada Allah. Puncak fitnah itu adalah Dajjal keluar. Ini dia puncak fitnah. Baik, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, para pengikut Dajjal, maaf, Dajjal itu akan keluar di mana? Sekarang di mana posisi Dajjal? Tahu nggak? Ada yang tahu di mana posisi Dajjal sekarang? Kalau ada yang tahu posisi Dajjal di mana sekarang, sudah banyak orang minta tanda tangannya. Sudah banyak orang minta selfiean dengan dia. Dajjal, ibarat Allah, tidaklah akan keluar kecuali Israel lenyap dari peta muka bumi ini. Dajjal tidaklah akan keluar kecuali Amerika hancur dan eksistensi Amerika sudah tidak ada lagi. Dan Rasulullah bersumpah, demi Allah, kamu di akhir zaman akan berperang dengan peperangan-peperang besar. Allah akan menangkan kamu dalam peperangan itu. Akhir dari peperangan itu, Dajjal akan lepas. Pertama, kamu akan berperang melawan Hijaz. Kamu akan taklukkan Hijaz. Hijaz adalah Mekah atau Madinah. Mekah dan Madinah. Lalu Najd. Lalu seluruh jazirah Arab ditaklukkan. Kemudian kamu akan berperang melawan musuh di sebelah timur. Iran, Rusia, Cina, Blok Timur seluruhnya. Saat itu kamu berperang, kamu bersekutu dengan Rum, yaitu Amerika dan Eropa. Mereka dikalahkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Amerika, Eropa, Romawi ini mengatakan ini adalah kemenangan salib. Perkataan itu terjadi di negeri Syam, di Syria. Maka umat Islam marah dengan ucapan ini, apalagi yang dikibarkan adalah bendera salib. Maka terjadilah perang yang disebut dengan Malhamah Al-Kubra. Malhamah Al-Kubra, insyaallah pembahasan besok tentang Al-Mahdi saya akan uraikan ini. Di Malhamah Al-Kubra terjadinya di A'maq dan Dabiq, yang suatu daerah disebut dengan Ghutah, ya, di daerah Damaskus, Syria. Ini peperangan terakhir. Saat dikalahkan, peperangan hanya terjadi 4 hari. Kalah Romawi. Padahal mereka mengerahkan tentara-tentara terbaik mereka yang ada di muka bumi. Ada 80 bendera, kata Rasulullah. Artinya 80 negara. Kaum muslimin, peperangan terjadi dalam 4 hari. Banyak umat Islam yang syahid. Bala tentara Al-Mahdi menjadi sedikit, tetapi kemenangan total dikuasai oleh Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi. Kemudian terjadi penaklukan Konstantin, yaitu Turkiya. Setelah itu kaum muslimin, setan menjerit dari atas gunung bahwa Dajjal telah lepas. Para mujahidin segera kembali lari ke rumah-rumah mereka. Mereka selamatkan keluarga-keluarga mereka. Barulah benar-benar Dajjal keluar. Barulah kaum muslimin yang kami muliakan, saat saat Romawi yaitu Amerika dan Eropa dikalahkan, Israel telah habis. Amerika telah kalah. Tangan kanannya buntung, tangan kirinya buntung, kakinya putus. Maknanya Israel habis, Amerika sudah tidak ada. Pijakan Dajjal di muka bumi sebagai kaki tangannya selama ini sudah tumbang seluruhnya. Dajjal keluar dalam keadaan kemarahan yang sangat. Tahukah tuan-tuan semua, di manakah Dajjal akan keluar? Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar nanti dari sebuah kota yang disebut dengan Asfahan. Di mana Asfahan ini? Di Irak, Iran.
Asfahan adanya di Iran. Dan Masya Allah, tuan-tuan yang kami muliakan, ibu-ibu yang kami hormati, ketahuilah Asfahan berada di Iran. Dan Asfahan adalah sebuah kota yang diisi seluruhnya oleh komunitas Yahudi. Dan Rasulullah bersabda, kemunculan Dajjal di Asfahan didampingi, disambut oleh 70.000 lelaki Yahudi yang paling kuat, paling pekat agama Yahudinya, dan mereka menggunakan jubah kehormatan, jubah keagamaan Yahudi dengan senjata pedang-pedang terbaik pada masa itu, kata Rasulullah. Semoga Bapak mengikuti perkembangan. Di majalah Asy-Syarqil Awsat, majalah Timur Tengah, Pak, diberitakan bahwa di Asfahan hari ini telah standby 70.000 lelaki dengan jubah khusus agama Yahudi. Dan telah siap senjata-senjata terbaik dari senjata manual, pedang-pedang terbaik dari besi-besi terbaik sudah siap dan ada di tangan mereka. Agama Yahudi hari ini sangat yakin ini adalah tahun-tahun di mana Dajjal akan keluar dan memimpin mereka. Menurut keyakinan Yahudi, Dajjal akan menaklukkan seluruh dunia. Ini pula yang diyakini oleh Dajjal waktu dia berkata kepada Tamim Ad-Dari, ketika saya lepas nanti, maka saya akan taklukkan seluruh kota-kota di muka bumi. Tapi kekuasaannya tidak lama, Pak. Kenapa? Dajjal terakhir dia akan mengepung Al-Mahdi. Al-Mahdi tidak berkutik. Orang-orang yang beriman, para mujahidin, laki-laki dan wanita juga tidak mampu melawan. Mereka terkepung. Dalam keadaan terkepung itulah Allah turunkan tanda besar kiamat yang ketiga. Nabi Isa turun dari langit, diantarkan oleh 2 orang malaikat di waktu subuh, tepatnya di masjid yang ada menara putihnya. Al-Hafiz Ibnu Katsir, para ulama Ahlus Sunnah mengatakan turunnya Nabi Isa itu yang ada menara putihnya di Damaskus. Masjid ini adalah Masjid Jami' Amawi, dan masjid itu ada sekarang. Kaum muslimin yang kami muliakan, jadi kemunculan Dajjal nanti di mana? Asfahan, Iran. Selanjutnya kaum muslimin yang kami muliakan, siapakah calon-calon pengikut Dajjal ini? Allah telah menyiapkan calon-calon itu sebelum Dajjalnya muncul. Dan saya merasa takjub luar biasa. Kenapa? Seperti sedang terjadi skenario yang maha sempurna dari langit. Menjelang Dajjal muncul, Pak, kelompok-kelompok besar di muka bumi yang akan menjadi para pengikut dan pembela Dajjal sudah mulai dipersiapkan oleh Allah. Secara alami terjadinya. Siapa? Satu yang akan mengikuti, yang akan membela, yang akan menjadi para penyembah-penyembah Dajjal. Satu, seluruh orang Yahudi di muka bumi. Yang kedua, seluruh setan dari bangsa jin. Ini akan menjadi pengikut Dajjal laknatullah alaih dan siap membela Dajjal, siap membantu Dajjal. Bapak sanggup bayangkan? Satu orang saja kalau sempat didampingi oleh 10.000 setan saja, Pak, kekuatan orang ini sudah sangat menakjubkan, betul tidak? Bagaimana kalau setan satu bumi mengikutinya, membelanya? Yang ketiga, pengikut para Dajjal adalah seluruh ahli syahwat dari seks menyimpang. Para kaum LGBT. Dan itu sekarang di berbagai negara sudah mulai dilegal formalkan, betul tidak? Dilindungi oleh undang-undang, Masya Allah. Kayak dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suasana menjelang Dajjal keluar. Kemudian yang keempat, umat Nabi Muhammad yang pencinta syahwat. Pencinta syahwat. Suka berzina ke sana kemari, suka dugem ke sana kemari, suka melakukan maksiat ini, meninggalkan sholat, menelantarkan puasa dan segala macamnya. Maka para ahli maksiat ini, pemakan-pemakan riba, dan tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati, mereka ini nanti ketika Dajjal keluar akan menjadi pengikut Dajjal. Ma'adzanallah. Yang kelima, pengikut Dajjal, kaum wanita. Kaum wanita. Makanya pesan Nabi yang tadi setelah kami sampaikan, pesan Nabi Muhammad, jika kamu dengar Dajjal sudah sampai ke kota kamu, pastikan istri kamu, pastikan anak-anak gadis kamu, saudari-saudari perempuan kamu, siapapun yang wanita dari muslimah, ambil mereka,
tangkap mereka, masukkan ke dalam rumah. Ikatlah tangan-tangan mereka, ikatlah kaki-kaki mereka. Kenapa? Para wanita di akhir zaman, iman mereka rapuh serapuh-rapuhnya. Apalagi kondisi lapar yang sudah bertahun-tahun, haus yang sudah sangat menyiksa. Dan Dajjal datang dengan kekuatan magicnya, dengan hipnotisnya, dengan sihirnya. Di mana kota dia masuk, dia sebarkan sihirnya, dia sebarkan magicnya, dia sebarkan hipnotisnya. Dia punya daya tarik magnet yang sangat dahsyat. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini yang kelima, para wanita. Ibu-ibu, mohon ibu menyimak dengan sebaik-baiknya. Rasulullah perintahkan kita semua dan bawa anak-anak kita sekalian, Pak. Dajjal pasti akan sampai ke kota Banjarmasin. Dajjal pasti akan sampai ke kota Banjarmasin. Tidak ada satu kota pun di muka bumi ini yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Kaum muslimin, Rasulullah mengatakan agar kamu selamat dari Dajjal, lakukan 6 hal berikut. Camkan ini baik-baik. Yang pertama, di akhir zaman ini, seluruh umat Nabi tolong dalami kembali, tolong luruskan kembali pemahaman akidah. Belajarlah tauhid yang sahih, tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pastikan seluruh kita belajar lagi akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lagi diributkan, ini akidahnya mana? Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kitab-kitab para ulama kita yang terdahulu. Kaum muslimin belajar. Para ulama kita, desak mereka agar mengajarkan apa itu syirik, agar mengajarkan kepada kita apa itu khurafat, agar mengajarkan kepada kita apa itu tauhid, agar mengajarkan kepada kita iman yang benar. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarrih. Ajarkan dengan benar. Kaum muslimin, tolong baca kitab Fathul Majid. Kitab tentang syirik baca. Sebaiknya didamping oleh para alim ulama kita yang benar. Karena kitab ini adalah kitab induk tentang masalah syirik. Ibarat Allah, belajar. Yang kedua, seluruh umat Nabi, kata Nabi, yang selamat di akhir zaman adalah orang-orang Islam dari umatku yang hidupnya dalam Islam benar-benar fanatik habis dengan Al-Quran dan Sunnah. Fanatik habis. Ini ada dalilnya, ini ayatnya. Ini ada dalilnya, ini hadisnya. Selama ada ayatnya, ada hadisnya, dan ulama ijma' di atas itu, dia fanatik. Nggak peduli apa kata orang, tidak peduli apa cibiran orang, tidak peduli apapun resiko. Inilah jalan yang harus diambil oleh umat Nabi di akhir zaman. Mereka-mereka inilah yang lulus tes iman, yang akrab dan nempel, fanatik dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi perintahkan kalau Dajjal nanti keluar, maka umat Nabi yang mampu hijrah, cepat lari dan hijrahlah ke Mekah atau ke Madinah. Karena dua kota inilah yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Yang keempat, Nabi mengatakan SAW, setiap umatnya sebelum tutup salatnya, sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelum Assalamualaikum, setelah tahiyat akhir, baca doa perlindungan dari Dajjal. Sudah hafal? Yang belum hafal tolong angkat tangan. Yang belum hafal, saya akan bunyikan contoh doanya apa. Yang belum hafal jangan malu, Pak. Orang yang angkat tangan berarti punya niat untuk ingin menghafal, betul tidak? Angkat tangan yang belum hafal. Oh, ternyata cukup banyak. Jangan malu, Pak, karena bukan Bapak sendiri yang banyak nggak hafal, ya. Banyak yang belum hafal dari umat Nabi Muhammad. Apa itu doanya? Sama-sama ikuti saya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al-masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Yang belum hafal, rujuk di kitab zikir akhir zaman. Itu doa-doa andalan akhir zaman dituntunkan oleh Nabi kepada kita, tolong dibaca, Pak. Ya, dibaca.
Baca itu sebelum Assalamualaikum. Oke, ini yang keempat. Yang kelima, cara supaya selamat dari Dajjal. Nabi memerintahkan agar setiap umatnya, khususnya yang hidup di akhir zaman, agar menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama saja, atau 10 ayat penutup dari surat Al-Kahfi. Dihafal, lalu setelah itu dibaca, jadikan dia selancar kita membaca Al-Fatihah. Siapa yang sudah hafal? Yang sudah hafal, Masya Allah. 1, 2, 3, 4. Dari sekian ribu orang yang hadir malam ini, yang sudah hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya muslimun Banjarmasin, ya muslimat Banjarmasin, ihfazu asyara ayat min suratil Kahfi. Hafalkanlah 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Apa kelebihannya? Nabi mengatakan, surat Al-Kahfi jika dihafal oleh umat Nabi Muhammad, Dajjal keluar. Dajjal tidak akan berhasil melihatnya. Dajjal tidak akan mampu menemukannya. Dia mengeluarkan cahaya. Kalau ternyata dia ketangkap oleh bala tentara Dajjal, sihir Dajjal tidak akan tembus kepada orang yang hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Jangan main-main, Pak. Sekarang buat program agar setiap bapak dan ibu satu keluarga katakan pada keluarga kita, nak, istriku, seluruh kita dalam 1 bulan ini atau 2 bulan ini wajib sudah hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Begitu, Pak. Yang keenam yang harus dilakukan ibarat Allah, Rasulullah mengatakan, ya kayak tadi yang saya sampaikan, jika kamu mendengar Dajjal sudah masuk ke kota kamu, maka larilah kamu segera ke dalam rumah. Ini perintah Nabi ya. Larilah kamu segera ke dalam rumah. Pastikan istri kamu, wanita-wanita kamu sudah di dalam rumah. Tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat. Kemudian selama di dalam rumah itu, bacakan surat Al-Kahfi dari ayat pertama sampai akhir, tamat. Di dalam rumah itu bacakan surat Al-Kahfi. Insya Allah rumah itu tidak akan mampu ditemukan oleh Dajjal, tidak pula oleh bala tentara Dajjal. Nggak nampak, Pak. Pilihannya kenapa Ustadz surat Al-Kahfi? Apa nggak bisa surat Yasin? Apa nggak bisa surat Al-Waqi'ah? Kenapa harus Al-Kahfi? Ingat nggak bagaimana kisah pemuda-pemuda Al-Kahfi? Orang-orang yang mempertahankan iman, menyelamatkan iman, sembunyi dalam gua. Padahal gua itu ada di negeri kekuasaan raja. Bala tentaranya disuruh mencari mereka. Mereka lalu lalang di depan gua, tapi guanya nggak nampak. Guanya nggak nampak. Masya Allah, Masya Allah. Sampai sekian ratus tahun, 300 tahun, 309 tahun. Masya Allah. Nggak nampak, Pak. Allah selamatkan penduduk yang ada dalam gua itu. Di akhir zaman, Dajjal dan bala tentaranya akan menyatroni setiap kota-kota di muka bumi. Orang yang masuk ke dalam rumah, di rumah dia bacakan surat Kahfi, akan terjadi hal yang sama. Insya Allah rumahnya tidak akan nampak, Pak. Tidak akan ketemu. Ini guna membaca surat Al-Kahfi di akhir zaman. Paham? Kaum muslimin, ada kondisi terakhir. Jika kamu ternyata, kalau kata orang Malaysia, terserempak. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kepergok apa namanya? Langsung berpapasan dengan Dajjal dan bala tentaranya. Maka perintah Rasulullah SAW agar kamu tidak dikuasai oleh sihir Dajjal, agar kamu tidak ditaklukkan oleh Dajjal, segera jangan tatap wajah Dajjal, bahkan fisiknya ya. Alihkan wajah kamu ke bumi atau kemana, bacalah 10 ayat yang kamu hafal dari surah Al-Kahfi itu. Baca, Pak. Kalaupun kita ditangkapnya, kalaupun kita disiksanya, insya Allah kita dibuat oleh Allah tenang ketika itu. Fisik kita juga dibuat oleh Allah kuat. Kalau kita dibunuhnya, kita syahid. Dan kita tidak akan murtad, kita tidak akan menyembah Dajjal. Ini keutamaan hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Jangan sampai di situ Dajjal muncul, ketemu, tunggu Om Dajjal, buka Al-Quran dulu. Nggak sempat, Pak.
sudah terlebih dahulu masuk sihirnya Dajjal. Sudah dulu masuk hipnotisnya Dajjal yang menjadikan kita dikuasainya. Pulang dari sini punya azam, kita punya tekad, insya Allah Isya masuk ya. Kita sholat Isya dulu, lepas Isya kita lanjutkan lagi dan buka diskusi. Insya Allah. Begitu. Mari kita laksanakan sholat Isya berjamaah. Nastaghfiruka ya Allah Rabbana la haula wa la quwata illa billah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Mungkin timbul pertanyaan di dalam benak masing-masing kita. Di zaman Nabi, Dajjal itu kan diceritakan adanya di tengah laut Pulau Yaman. Kenapa nanti munculnya di kota Asfahan di Iran? Perlu diingat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan jadi dalam perjalanan kehidupan Nabi dengan para sahabat sampai Nabi meninggal, perkembangan posisi Dajjal itu ternyata berpindah-pindah. Persis tawanan yang paling berbahaya, tawanan negara yang paling berbahaya, atau tawanan internasional, maka supaya tawanan ini tidak mudah terdeteksi keberadaannya, agar penjahat-penjahat tidak berusaha membebaskannya, ibaratnya begitu ya. Lalu tawanan ini pasti dipindahkan, betul tidak? Dari satu penjara ke penjara yang lain. Coba dengarkan nanti hadis-hadis Nabi bercerita tentang keberadaan Dajjal. Ternyata Dajjal ini dipindahkan. Tiap sebentar dipindahkan oleh Allah. Ya, dalam sekian ratus tahun dipindahkan ke satu tempat. Sekian ratus tahun kemudian dipindahkan lagi ke tempat lain. Sehingga Nabi berkata nanti Dajjal akan muncul di daerah Anu. Selama beberapa saat Nabi berkata, oh tidak, dia bukan di situ munculnya, tapi di Anu. Terakhir Nabi mengatakan Dajjal kemunculannya adalah di Asfahan. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi saya baru menyebutkan 4 atau 5 calon pengikut Dajjal. Yang kalau Dajjal datang mereka pasti akan menjadi pengikutnya. Pertama, seluruh Yahudi di muka bumi. Kedua, seluruh setan dan jin kafir di muka bumi. Yang ketiga, seluruh para pencinta seks menyimpang. Ya kan? Kemudian yang keempat, kaum muslimin yang ahli maksiat. Ya. Kemudian yang ke 5, kaum wanita. Kan begitu? Yang ke-6, siapa yang ingin membacanya nanti silakan dibaca dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman di halaman 846 sampai 858. Di sini dijelaskan dalil-dalil para pengikut Dajjal siapa-siapa saja. Yang ke-6 adalah para ahli sihir, para dukun, paranormal, para ahli kekuatan magic dan segala macamnya, para penuntut ilmu-ilmu hitam. Ini seluruhnya ketika Dajjal keluar akan menuhankan Dajjal. Yang ke-7, para pengikut Dajjal yang ke-7 adalah seluruh kaum munafikin dari umat Islam. Ingat, menjelang Dajjal keluar, Allah membelah umat Islam ini kepada 2 belahan. Kaum munafikin, mereka ini ketika Dajjal keluar pasti akan sujud menyembah Dajjal. Berapa baru? 7. Yang ke-8 adalah para ahli bid'ah dari umat Nabi, yang bid'ahnya bid'ah aqadiyah, bukan bid'ah amaliyah. Bid'ahnya bid'ah aqadiyah seperti Syiah, seperti Ahmadiyah, ya. Bid'ah mereka bid'ah aqadiyah. Ini seluruhnya akan menjadi para pengikut Dajjal. Yang ke-8 atau ke-9? Enggak penting nomor. Yang ke-9, para pengikut Dajjal adalah seluruh kaum Khawarij di muka bumi ini. Khawarij adalah orang yang mudah mengkafirkan orang lain dari ahlul qiblah, dari umat Nabi Muhammad SAW. Enggak sependapat dengan dia, kafir, halal darah. Nah yang kayak gini nih Pak, kalau Dajjal keluar, Allah akan menjadikan fitnah kekufurannya yang tersembunyi di balik khawarijnya dia, menjadikan dia sangat mudah menjadi pengikut Dajjal.
Taib. Ibarat ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, setelah mendengarkan ini, timbul pertanyaan mungkin di antara kita, Ustaz, bukankah Dajjal itu gelarnya Al-Masih Ad-Dajjal? Ya kan? Al-Masihud Dajjal. Sehingga kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk berlindung daripada Dajjal itu bukan hanya Dajjal, tapi Al-Masih Ad-Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Apa bedanya dengan Nabi Isa yang juga digelarkan dengan Al-Masih? Betul kan? Al-Masih Isa alaihis salam. Ada perbedaannya. Tolong rujuk nanti di kitab yang kami rekomendasikan, baca. Al-Masih ini artinya adalah sang penghapus yang mampu menghapuskan sehapus-hapusnya. Al-Masih Dajjal, kemampuan terkuat daripada Dajjal adalah menghapus iman dari dalam dada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja iman yang bisa dihapus adalah iman umat Nabi yang menengah ke bawah, atau iman yang rapuh, atau iman yang bergelimang dalam maksiat, atau imannya orang-orang munafik. Ini akan dihapus sama sekali. Sehingga ketika Dajjal keluar, orang-orang ini akan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dihapus oleh Dajjal adalah keimanan. Sehingga Nabi mengharamkan, Pak, jangan pernah kamu berjumpa dengan Dajjal. Akan ada nanti seorang lelaki dari umatku yang sangat yakin imannya sudah kuat dan dia tidak akan terpengaruh dan tidak akan bisa dikuasai oleh Dajjal. Lalu dia keluar dari persembunyiannya untuk bertemu dengan Dajjal. Sok, Pak. Merasa imannya sudah kuat, dia tidak akan berubah, ya. Kemudian saat dia bertemu dengan Dajjal, langsung hilang iman dari dadanya. Kemudian dia sujud menyembah Dajjal. Saat itu dia kafir kepada Allah. Walaupun Dajjal sudah meninggalkan negerinya, meninggalkan kotanya, orang ini tetap akan kafir kepada Allah sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Makanya jangan sok-sokan nanti Dajjal datang, iman saya ini dah kuat. Kalau kata orang Padang, lah putih kaji, dan lah putih kaji. Kajinya itu sudah sampai ke tingkat makrifat, nggak akan tembus oleh Dajjal. Maka dia akan kafir nanti ketika dia berjumpa dengan Dajjal. Masyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini fenomena seputar Dajjal. Kita akan diskusi, memperluas pembahasan ini melalui pertanyaan-pertanyaan Bapak. Tapi ingat, catat, pertanyaan ini hanya berkisar dari bab-bab yang telah kita bedah. Jangan tanyakan Al-Mahdi dulu. Al-Mahdi belum kita bahas. Jangan tanyakan tentang Isa alaihissalam. Isa besok pembahasannya, insyaallah ta'ala. Begitu juga seterusnya. Yang dari Dajjal kesininya, tafadhol tanyakan. Selama ada ilmunya pada saya, ada dalilnya, ada hujahnya, saya akan menjawab. Dan jika saya tidak tahu, saya tidak akan malu mengatakan la adri. Saya tidak tahu. Karena salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah adalah berani mengatakan tidak tahu jika memang tidak tahu. Kata Imam Malik, guru Imam Syafi'i, salah satu tanda bahwa engkau berilmu adalah jika engkau tidak tahu, ditanya oleh orang, maka engkau berani mengatakan kepadanya la adri, tandanya engkau telah menjawab dengan ilmu. Gitu ya. Tafadhol, diperluas pembahasan ini karena ada hal-hal yang mungkin saja saya belum sempat membahasnya, menguraikannya, tapi dengan pertanyaan akan terbukalah rahasia itu dan saya akan uraikan. Silakan. Iya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mungkin kandungan dari itu saja ini Bapak Rasulullah adalah mengingat kecepatan. Bapak dari zaman Nabi Musa itu ada seseorang Samiri. Samiri. Nah ini katanya Dajjal juga. Ya. Nah, terus berkembang zaman Rasulullah ada juga Ibnu Sayyad. Nabi saya. Nah, terakhir saya pernah baca buku Dajjal keluar dari Khorasan. Saya papa. Lalu sebenarnya Dajjal ini yang berapa orang? Ada berapa orang? Mungkin itu
Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi ayahanda kita yang mulia. Kaum muslimin, bagus pertanyaan beliau. Samiri, tidak sedikit para ahli sejarah yang mengatakan bahwa dia adalah sosok Dajjal. Sehingga Nabi Musa yang begitu perkasa dan kuatnya tidak mampu menghadapi Samiri ini. Baik, sahih atau tidak, kaum muslimin, ini diangkat oleh Muhammad Isa Daud dalam pembahasannya tentang Dajjal akan muncul di segitiga Bermuda dan sebagainya. Saya sudah bahas kitab itu dan saya sudah menamatkan kitab itu berkali-kali, Pak. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, Samiri ditengarai sebagai sosok Dajjal. Lah, Dajjal ini sebenarnya dia memang termasuk satu di antara 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umur. Jadi makhluk-makhluk Allah yang Allah panjangkan umur itu, pertama, seluruh malaikat. Yang kedua, Dajjal laknatullah alaih. Yang ketiga, Iblis laknatullah alaih. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kelima, Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Lalu Samiri ini Dajjal atau tidak, ini baru qila wa qala. Kalau qila wa qala, maka tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Ya. Walaupun begitu, di dalam Al-Quran, para mufassirin, seperti dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir Tabari, Al-Hafiz Ibnu Katsir, mengatakan Samiri, dikatakan oleh Nabi Musa, pergilah kamu, maka tidak ada satupun yang bisa menyentuh kamu. Ya, tidak ada satupun yang bisa menghabisi kamu, kecuali dengan janji yang telah Allah janjikan. Dengan ini, sebagian para ahli sejarah dan tafsir mengatakan, ini adalah sosok Dajjal. Di zaman Nabi Musa berwujud Samiri. Kemudian di zaman Nabi Muhammad berwujud Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini sampai meninggal Umar bin Khattab tetap yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Ibnu Sayyad ini, Pak, ciri-cirinya baik fisik, kemampuannya hampir mirip dengan Dajjal. Apalagi dia berpindah dari satu pohon kurma ke pohon kurma yang lain dengan kecepatan kelebatan, Pak. Sangat cepat berkelebatnya. Dan ini adalah ciri kemampuan Dajjal. Samping fisiknya mirip, sehingga Umar menghunus pedangnya. Ya Rasulullah, i'dzanli. Umar kan gitu gayanya, Pak. Langsung terhunus pedangnya. Ya Rasulullah, kasih izin saya. Mau ngapain, kata Nabi? Saya mau penggal itu kepala Ibnu Sayyad. Saya yakin dia Dajjal. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, jika itu benar-benar Dajjal, bukan kamu orang yang sanggup menghabisinya. Kalau itu bukan Dajjal, apa gunanya buat kamu bunuh orang? Selesai. Sampai Umar meninggal, Abu Dzar Al-Ghifari, Bunda Aisyah, Abdullah bin Mas'ud, bahkan termasuk Bunda Safiyah, para sahabat-sahabat Nabi yang lain sepakat mengatakan dia adalah Dajjal. Loh, berarti udah lepas, Pak Ustadz. Udah lepas itu. Diuraikan dengan sangat tajam di kitab ini. Makanya saya katakan, kitab yang kami rekomendasikan kepada kaum muslimin memberikan penguraian yang sangat memuaskan secara ilmiah. Di sini dijelaskan bahwa Ibnu Sayyad, dia adalah salah satu di antara kaki tangan yang dilepaskan untuk mencari bergentayangan, mencari informasi kelemahan-kelemahan umat, dan bagaimana menyebarkan fitnah di tengah umat. Sementara yang Dajjalnya tidak akan muncul kecuali di akhir zaman. Dalam keadaan sudah lumpuh kaki tangannya. Kaki tangannya adalah Israel, Amerika. Ini kaki tangan Dajjal. Amerika tumbang. Sekarang, Pak, Amerika, alhamdulillah, di bawah kepemimpinan Donald Trump, katakan alhamdulillah. Donald Trump ini akan mengantarkan kehancuran Amerika Serikat, insya Allah ta'ala. Amerika Serikat itu, Pak, secara ekonomi sudah semaput. Negara terhutang terbesar nomor 1 di dunia itu adalah Amerika. Sekarang dia memaksakan diri untuk memperkuat peperangan kembali melawan Islam dan umat Islam. Kita ucapkan alhamdulillah, berarti dia memperdalam kuburannya, mempercepat kematiannya. Terjawab beberapa pertanyaan yang besar selama ini dalam kepala saya. Nabi berkata, kamu akan melakukan perjanjian damai dengan Romawi, lalu kamu akan memerangi musuh bersama di sebelah timur. Yang sebelah timur ini adalah Iran, Rusia, Cina, India, Vietnam, Korea dan lain-lainnya. Itu blok timur, Pak.
Mereka secara militer, secara kekuatan hegemoni timur sudah mulai berpadu menyatu untuk menguasai Islam khususnya Timur Tengah. Sementara Amerika Serikat sebagai blok barat, sumber kehidupan mereka adalah Timur Tengah dan negeri-negeri Islam. Mereka tidak akan bisa hidup kecuali mempertahankan ini tetap untuk mereka. Lah timur sudah hampir menguasai mereka, kayak Indonesia. Indonesia hampir dikuasai Cina, tidak? Betul tidak? Freeport sudah mulai akan diambil alih oleh Cina, tidak? Iya, kaum muslimin. Ini menyebabkan Amerika berang. Amerika marah. Tapi Amerika tahu bukan lawannya Cina saat ini. Bukan lawannya Rusia saat ini. Mereka sedang sekarat. Naiknya Donald Trump makin gila. Perang kepada Islam sudah betul-betul diumumkannya. War on Islam. Kaum muslimin. Dan ini kita syukuri. Setelah itu saya baca hadis ini. Kamu akan melakukan perjanjian damai dengan Rum. Yaitu Amerika, Eropa. Oh, naiknya Donald Trump ini. Islam akan perang dengan Amerika, Eropa. Dan disitulah terjadi perjanjian damai. Kita akan diajak atau akan terbawa untuk melakukan perdamaian dengan Amerika dan Eropa. Di mana Amerika, Eropa, dan Islam pada akhirnya akan menjadi sebuah kekuatan untuk perang melawan Timur. Inilah perang dunia ketiga. Dan penyulut perang nanti, kata Rasulullah SAW, adalah gunung emas yang ada di Irak. Ini diumumkan oleh George Walker Bush. George Walker Bush sebelum digantikan oleh Barack Obama berapi-api di depan Gedung Putih berkata, satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di negeri Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas ini aman, tidak terjatuh ke tangan penjahat yang tidak bertanggung jawab. Berarti Amerika penjahat yang bertanggung jawab. Begitu. Dan Rasulullah bersabda, la taqumus saa'ah hatta yasiral furat. Ini pembahasan kita besok insyaallah. Tidak akan terjadi kiamat sampai mengering sungai Efrat. Sungai Efrat sudah kering total sekarang, Pak. Dan gunung emas itu satelit Amerika sudah menemukannya di Irak. Subhanallah, ini tanda-tanda yang nyata kaum muslimin. Jadi pertanyaan Bapak Ayanda tadi semoga terjawab ya insyaallah taala. Saibaba ini siapa? Ini orang yang secara fisik hampir mirip. Secara fisik. Tetapi ada juga ketidakmiripannya. Saibaba pakai mati. Dajjal yang mematikannya Nabi Isa. Maka bukan dia berarti. Dajjal sudah muncul dari Khurasan. Itu kan akhirnya diralat judul itu oleh penulis. Dajjal nanti akan muncul di Khurasan. Tembakannya bukan lagi ke Saibaba. Sri Setia Saibaba udah keok. Udah koit alias mampus. Jutaan pengikutnya, Pak. Hampir 20 juta pengikut setianya yang menuhankannya. Memang betul. Di India. Dan dia udah mati sekarang. Ya. Bukan 2 tahun yang lalu, ayah Anda. 2004. Siang tadi sudah saya uraikan ini. 2004. Ada di YouTube. Ada YouTube. Wawancara dengan tokoh masyarakat Palestina oleh TV-TV Arab. Yang saya tonton langsung adalah TV Arab Qatar TV. 2004. Ya, seandainya berita ini sahih dan benar, bukan rekayasa dari orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari berita, seandainya benar, maka umur anak itu sekarang laki-laki itu sudah 13 tahun, memasuki usia remaja. Padahal dia nanti akan dibunuh oleh Dajjal di usia remaja. Berarti memang sangat dekat Dajjal itu akan lepas. Na'udzubillah. Tapi jika itu bohong, maka 3 tanda alam yang tadi itu tidak bisa dibohong-bohongi. Ya. Mungkin bisa dijelaskan tentang, mungkin ada ketinggalan tentang Yaumul Khalas. Hari keluarnya Barakallahu fiik. orang-orang yang ada di Madinah. Iya. Untuk jadi pengikut Dajjal. Tanya dari saya, sebentar lagi. Hada yaumul khalas, kata Rasulullah. Ini Nabi jelaskan ketika Dajjal naik ke atas bukit. Ke atas bukit di luar kota Madinah, di mana bukit itu disebut dengan bukit atau Jabal Bukit Garam. Para ulama sana mengatakan Bukit Dajjal atau Jabal Qabishah. Kaum muslimin, di atas bukit itu hari ini sudah dibangun kerajaan Arab Saudi untuk kota Madinah. Jadi di Arab Saudi itu, Pak, setiap kota-kota dibangunkan istana khusus di atas bukit. Anehnya pilihan untuk kota Madinah tepat di atas bukit Dajjal. Ya, Dajjal naik ke atas,
menunjuk ke arah Masjid Nabawi. Apa berkata? Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. 3 kali. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Unik loh Pak ungkapan Nabi ini. Dajjal akan berkata nanti ketika dia naik ke atas bukit itu adalah istana putihnya si Ahmad. Kondisi Nabi melafazkan kalimat itu di saat Masjid Nabawi tanahnya, lantainya masih tanah. Tiangnya masih tiang-tiang kurma. Bahkan belum didinding. Atapnya saja masih pelepah kurma dan daun-daun kurma. Mana ada istana kayak gitu bentuknya. Nah, kondisi Masjid Nabawi mirip istana itu bukannya sekarang bentuknya. Sekarang ini mirip dengan bentuk istana, betul tidak? Nah, dari atas bukit itu Dajjal berkata, itu adalah istana putihnya si Ahmad. Masya Allah, kondisinya sekarang Dajjal menunjuk ke istana Nabawi itu, Masjid Nabawi itu adalah istana sekarang kondisinya, Pak. Itu. Kemudian kata Rasulullah, Dajjal menghentakkan kakinya 3 kali di atas bukit itu. Salah satu kemampuan dan kesaktian Dajjal, ya. Hentakan 3 kali ini menimbulkan gempa yang dahsyat satu kota Madinah. Dan orang-orang kota Madinah tahu ini adalah kekuatan Dajjal. Kata Rasulullah, pada saat itu orang-orang munafik keluar dari rumah-rumah mereka. Orang-orang musyrik di kota Madinah keluar dari rumah-rumah mereka. Mereka yakin jika tidak bergabung dengan Dajjal, mereka akan mampus. Mereka akan celaka. Maka mereka lari meninggalkan kota Madinah, bergabung dengan Dajjal. Hari itu, haza yaumul khalas, kata Rasulullah. Ini adalah hari Madinah bersih dari orang-orang munafik, dari orang-orang musyrik. Jadi akibat hantaman kaki Dajjal 3 kali. Masya Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Muhammad Ihsan, mahasiswa FIP Unpad. Ini sangat menarik apa yang disampaikan Ustaz Muhammad Zulkifli Ali SMA. Terbalik Zulkifli Muhammad Ali. Jadi tadi Ustaz ada menjelaskan mengenai orang-orang pengikut Dajjal. Ada sekitar beberapa golongan dan tadi mungkin sempat mendengar kaum wanita. Nah, mungkin Ustaz minta lebih dijelaskan mungkin kaum wanita seperti apa yang menjadi pengikut Dajjal pada akhir zaman nanti. Syukran. Ya Allah. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini tentang istilah hijrah ini Pak. Hubungannya dengan Yahudi ini bagaimana situasinya sekarang? Mengapa bisa ada pasukan Yahudi bisa menjadi orang itu bisa berkonsolidasi kerjasama dengan dalam Indonesia ini. Terus yang saya jadi pertanyaan adalah sebagian kaum muslimin masih menganggap bahwa Syiah ini masih masalah kuliah, bukan mutlak sesat atau gimana yang sudah disepakati oleh dunia. Jadi kaum muslimin di Indonesia ini masih bingung, masih ada yang menganggap mutlak sesat, tapi masih ada yang masih menganggap itu masalah cuma masalah kuliah. Kelas. Pertanyaan yang pertama tentang masalah wanita. Wanita kaya yang mana? Wanita seperti apa yang menjadi pengikut Dajjal? Mari dengarkan hadis berikut ini dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad al-Mukatsirin. Minas Sahabah, hadis nomor 5352, ya. Hadis ini oleh Imam At-Tabrani dinyatakan sebagai hadis yang dalam kitab sebagai hadis yang sahih dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Jadi bunyi hadisnya begini. Yanzilud Dajjal fi hadhihi sabhati bi Maraqqanah, ya. Dajjal nanti akan tinggal di tanah yang berair di Mariqanah. Fayakunu aktsara man yakhruju ilaihi an-nisa. Fayakunu aktsara man yakhruju ilaihi an-nisa. Maka adalah yang paling banyak keluar menjemput Dajjal, menyongsong Dajjal. Ketika Dajjal keluar, ketika Dajjal datang, dan
dari umat manusia ini adalah kaum wanita. Kaum wanita. Wanita ini kan di zaman sekarang saja, Pak, yang paling rapuh punya pertahanan iman itu wanita apa bukan? Ada aja sedikit yang gak aneh, langsung takjub, langsung kagum, langsung mengikut habis. Kayak yang siapa yang banyak bisa memanyakkan uang itu. Bahkan selevel cendekiawan pun, ya, wanita ikut-ikutan membela, masya Allah. Itu baru kemampuan sekecil itu udah kayak gitu wanita-wanita kita. Apalagi Dajjal dengan kemampuan yang sangat menakjubkan. Lanjut hadisnya. Innar rajula la yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiquha ribata. Sesungguhnya para lelaki pada saat itu, sesungguhnya para lelaki pada saat itu sungguh benar-benar akan mengumpulkan istrinya, akan mengumpulkan anak-anak perempuannya, saudara-saudara perempuannya, bibi-bibinya, dan mengikat mereka di dalam rumahnya. Coba lihat ini. Ini salah satu riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhafatan an takhruja ilaih. Khawatir para wanita ini keluar meninggalkan rumah untuk ketemu dengan Dajjal di tengah pusat kota. Di hadis yang lain Nabi berkata, sesungguhnya Dajjal akan masuki suatu kota dan akan tetap di tengah kota itu. Nanti kamu-kamu yang ada di kampung-kampung, yang ada di lembah-lembah, yang ada di gunung-gunung, yang ada di gua-gua, yang ada di bukit-bukit, akan turun meninggalkan persembunyiannya menuju ke tengah kota di mana Dajjal di situ berada. Dan saat itu mereka melihat Dajjal, mereka akan sujud menyembah Dajjal. Ini, Pak. Jadi jangan pikir, Ustaz, yang di kampung-kampung Dajjal apa nggak datangi? Sibuk amat Dajjal. Sampai ke kampung-kampung segala. Enggak. Dajjal hanya tahu nangguk di tempat yang ramai itu ya kota. Kalau kita ibaratnya menangguk ikan, Pak, tentu kita tangguk di mana yang paling banyak ikannya, ya kan? Yang sikit-sikit itu datangkan saja pemancingnya. Nah, pemancing itulah yang menyebabkan ikan itu akan berdatangan. Gitu. Selesai pertanyaannya. Jadi wanita macam mana? Seluruh wanita. Makanya wanita-wanita muslimah kita dari sekarang start untuk melindungi diri dengan cara-cara yang sudah diajarkan Nabi tadi. Dari sekarang ya ibu-ibu ya, doa yang banyak pada Allah agar ibu-ibu kami, karena yang paling banyak peluang bertemu dengan Dajjal adalah kaum ibu-ibu. Kita yang laki-laki lebih dulu kayaknya banyak yang syahid. Menjelang Dajjal keluar, kaum laki-laki terlebih dahulu banyak yang syahid. Sebab Al-Mahdi sudah keluar terlebih dahulu sebelum Dajjal, dan kita diperintahkan bergabung dengan Al-Mahdi. Betul tidak? Seluruh dunia umat Islam akan dihadapkan kepada peperangan-peperangan yang sangat berat dan hebat, termasuk di Indonesia. Indonesia pasti akan perang. Indonesia pasti akan perang, dan seluruh dunia. Dan saat itu yang maju ke depan para lelaki-lelaki muslim insyaallah taala. Disinilah akan banyak. Bapak masih lihat? Bapak masih lihat bagaimana Nabi mengatakan di fase kelima? Di fase kelima, jumlah lelaki tersisa 1 dibandingkan 50 wanita. Fase kelima. Fase-fase aman, khilafah sudah tegak. Ini menandakan di penghujung fase keempat, menjelang Dajjal keluar, sangat banyak terjadi peperangan. Lah dalam perang yang biasanya ikut perang siapa? Laki-laki. Besok kita akan uraikan. Ini kan ada space kosong nih. Mungkin Bapak bertanya, buat apa space begitu banyak dikosongin? Besok kita isi ini, Pak. Kita uraikan ini. Intinya sangat banyak angka kematian kaum laki-laki. Jadi yang tersisa hidup saat Dajjal keluar, mayoritasnya adalah kaum wanita. Ya Allah, lindungilah istri-istri kita, ya Rabb. Lindungilah anak-anak gadis kami, ya Rabb. Lindungilah sesaudari muslimah kami, ya Rabb. Selanjutnya pertanyaan saudara kita tadi tentang masalah Syiah itu sudah final. Tolong dibaca dalam kitab Mausu'atul Ijma' oleh Syekh Sa'di Abu Jaib. Ensiklopedi Ijma tentang Syiah, ya, apalagi Syiah Itsna Asyariyah. Syiah yang ada di Iran sekarang adalah Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah Rafidhah. Ya. Ini seluruhnya adalah sama. Seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan Syiah bukan Islam. Syiah di luar Islam. Jadi bukan Furu'iyah. Yang mengatakan Furu'iyah itu jangan-jangan orangnya tasyayyu'. Tasyayyu' tahu? Pura-pura muslim tapi membela Syiah. Pura-pura muslim berarti dia adalah Syiah atau dia minim pengetahuannya tentang Syiah. Kaum muslimin, dulu Habib Rizik
masih membela-bela Syiah, mengatakan Syiah itu terbagi kepada sekian. Dan Syiah itu ada Syiah Zaidiyah. Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau sama sekali tidak menyinggung ketika ada kebrutalan-kebrutalan Syiah dalam sejarah, kejahatan Syiah yang ada di Syria dan kejahatan Syiah yang ada di Indonesia, serta biadabnya akidah Syiah mencaci maki para sahabat. Pada akhirnya beliau masih menyembunyikan, sehingga banyak ulama-ulama kita se-Indonesia meragukan siapa sebenarnya Habib Rizik ini. Termasuk saya. Saya sampai-sampai mengatakan pada sosok Habib Rizik ada tasyayyu'. Ada tasyayyu', pembelaan dan menyelamatkan Syiah. Tapi kaum muslimin, baru-baru ini saya mendengarkan ceramahnya berapi-api tentang Syiah Iran, Syiah yang masuk ke Indonesia, bahwa mereka adalah para penjahat akidah. Tegas Habib Rizik mengatakan, kurang ngajar Syiah ini. Mereka berani mencaci maki para sahabat. Siapa mereka? Apa jasa mereka? Dan sebagainya. Mendengarkan itu, selesai menyimaknya, saya minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saya umumkan di mana-mana pengajian saya cabut kata-kata lama saya tentang Habib Rizik. Maka saya katakan dia adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia adalah ulama kita. Dia adalah salah satu di antara pemimpin umat Islam dalam segi keulamaannya. Baik, selesai. Maka dengan ini, kalau ada yang dengarkan ceramah lama saya tentang Habib Rizik, saya mencabut dan saya katakan saya mencintainya karena Allah. Jelas. Silakan, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pasukan Panji Hitam. Belum sampai pembahasan tentang pasukan Panji Hitam. Ini pembahasan Al-Mahdi. Besok ya. Kebetulan ini Ustaz, bendera tauhid kan sekarang lagi diperkenalkan. Bendera tauhid udah selesai kok. Pembahasannya udah selesai di tingkat Kapolri juga udah selesai ya. Ini sudah tidak lagi dikriminalisasi tentang bendera tauhid. Ya, apalagi ada seorang anggota dewan di pusat yang malah membela habis-habisan tentang kemuliaan kalimat tauhid ada di bendera tauhid, ada di bendera merah putih ya. Akhirnya mayoritas seluruh yang ada di dalam DPR ikut bersamanya membela bendera merah putih yang ada kalimat la ilaha illallah itu. Selesai sebenarnya, nggak ada lagi kriminalisasinya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau dijelaskan hadisnya kan ada disinggung untuk mendapat diri tadi ya, apa dengan hadis itu adalah membaca suratul Kahfi setiap kali Jumat. Nah, saya pernah ada mendengar juga itu ada katanya tidak apa cuma pagi pun sampai sore pun asal Jumat itu masih bersama. Kalau nggak sempat baca malam, subuh juga bisa, pagi juga bisa, sebelum Jumat Pak, sebelum Jumat. Dan ada yang mengatakan pokoknya sampai habis hari Jumat juga bisa. Jadi ini sebenarnya nggak usah dikhilafiahkan. Tetapi yang paling kuat, hadisnya paling jelas itu malam, Kamis malam Jumat. Nggak sempat besok baca, gitu. Ya, barakallahu fiik. Silakan ada yang lain. Waduh, Masya Allah. Hah? Oke. Baik, terakhir. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya Dajjal itu bisa keluar dari tahanan tadi? Dan doa apa yang dibacanya? Mohon penjelasan Ustaz. Masya Allah. Pertanyaan final membuat kita menjadi segar. Jawabannya adalah, ya, kan pertanyaannya bagaimana cara Dajjal bisa keluar? Kemudian apa yang dibacanya kok bisa lepas? Kan gitu kan? Siapa tahu bacaan Dajjalnya dibaca oleh para tawanan dalam penjara kan? Bisa lepas juga.
Jadi kalau gitu pertanyaannya saya jawab begini aja. Ntar kalau Dajjal keluar ditanyain aja langsung ke dia. Ini masalah perkara gaib. Kalau ada dalilnya kita menjawab dengan dalil. Kalau nggak ada dalilnya maka jawabnya juga seloroh, ya. Baik, terima kasih. Jazakallah khair. Ya. Pertanyaan tadi kira-kira menutup perjumpaan kita hari ini. Secara pribadi aja. Untuk pertanyaan yang lain silakan dicatat dan disimpan untuk besok Besok pembahasan kita penting tentang Al-Mahdi. Ini akan memimpin umat Islam di akhir zaman. Seluk beluk Al-Mahdi, apa yang kita lakukan ketika dia sudah muncul, ini penting sekali. Masalahnya kita ada di Indonesia, ya. Maka kaum muslimin usahakan Bapak berjuang, Ibu berjuang, jangan pernah putus dalam pembahasan ini. Jangan pernah putus. Satu lagi, ada ketok palu di akhir yang ini menjadikan Bapak Ibu mengambil hikmah yang sangat kuat, positif sekali, energi yang maksimal untuk menjadi seorang abidullah yang sempurna. Makanya jangan Bapak pernah putus mendengarkan pembahasan ini, ya. Kalau putus, saya khawatir keluar dari sini udah lemes, Pak. Menghadapi masa depan itu sudah nggak bergairah lagi. Ah, udah mau kiamat. Kan gitu. Ini yang saya tidak mau. Saya maunya timbul energi, Pak, ngejos Bapak hidup setelah mendengarkan uraian ini. Semangatnya luar biasa, khususnya menjadi seorang hamba Allah, khususnya untuk berjuang untuk agama Allah. Jadi dengarkan ini secara berkesinambungan, ya, sampai selesai besok malam. Ya, baik, demikian saja. Tafadhol. Satu lagi, kitab ini pembahasan besok siang harus dibawa. Yang punya kitab harus dibawa pembahasan tabligh akbar besok siang, karena kita akan menguraikan banyak hal yang ada di dalam kitab. Tafadhol. Selesai. Kaum muslimin, kita tutup dengan membaca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Quran wa sadaqallahul azim. Doa kafaratul majlis, siapa yang membaca doa ini, kata Nabi, sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.